Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai elastisitas dan hukum Hooke. Berikut ini adalah gambar penerapan elastisitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada shock breaker atau pegas kendaraan bermotor. Nah, gunanya pegas di sini yaitu untuk meredam getaran ketika kalian melewati polisi tidur atau jalanan yang rusak. Nah, selanjutnya ada gambar timbangan, di bawahnya ada gambar jembatan, dan selanjutnya ada gambar kasur. Tahukah kalian, elastisitas merupakan faktor yang harus diperhitungkan oleh kontraktor dalam membangun jembatan maupun gedung-gedung bertingkat lainnya. Mereka harus menghitung beban maksimum yang mampu disangga oleh jembatan contohnya. Nah, untuk memahami materi tentang elastisitas, kita akan lanjut. Elastisitas itu apa sih? Elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya, segera setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan. Misalnya, adalah karet ya. Ketika kalian ingin menarik karet, maka gaya yang kalian berikan itu merupakan gaya luar. Nah, ketika kalian melepas karet tersebut, otomatis gaya luar yang diberikan pada karet tersebut akan hilang. Nah, karet akan kembali ke bentuk semula atau ke bentuk awalnya. Nah, itu adalah konsep elastisitas. Nah, makanya di sini contoh benda elastis adalah pegas dan karet. Jadi dia ketika diberikan gaya luar, maka setelah dihilangkan gaya luar, benda tersebut akan kembali ke bentuk awalnya. Nah, tetapi benda itu mempunyai batas elastisitas. Misalnya, ketika kalian menarik karet dengan gaya yang besar, dia akan melewati batas elastisitasnya dan lama-kelamaan akan patah. Nah, kebalikannya dari benda elastis ada benda plastis. Kalau benda plastis itu berarti ketika diberikan gaya luar, lalu ketika gaya luar itu dihilangkan, benda tidak kembali ke bentuk awalnya. Misalnya, ketika kalian bermain lilin, kalian menekan lilin. Setelah kalian selesai menekannya, apakah lilin itu kembali ke bentuk semula? Tentu enggak. Nah, itu contohnya ya. Makanya di sini contohnya ada lilin dan tanah liat. Selanjutnya, elastisitas meliputi tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Kita bahas satu-satu. Di sini tegangan adalah perbandingan antara gaya dengan luas permukaan. Lambang dari tegangan adalah sigma sama dengan F per A, di mana F itu adalah gaya, A adalah luas penampang, dan sigma adalah tegangan. Untuk satuannya, F adalah satuannya Newton, A meter kuadrat, dan sigma satuannya meter per Newton per meter kuadrat atau Pascal. Regangan merupakan perubahan relatif ukuran atau bentuk suatu benda yang mengalami tegangan. E sama dengan delta L per L0, di mana delta L itu adalah pertambahan panjang, L0 adalah panjang mula-mula. Untuk regangan tidak ada satuan ya. Selanjutnya ada modulus Young atau modulus elastisitas. Merupakan perbandingan tegangan dengan regangan pada suatu benda. Tegangan tadi sigma, regangan adalah E. Nah, tinggal dimasukin tadi rumus sigma adalah F per A, regangan rumusnya adalah delta L per L0. Karena ini per, jadi nanti dibalik hasilnya ya. Rumus akhirnya F kali L0
per A kali delta L. Ini adalah rumus untuk modulus Young atau modulus elastisitas. Kalau misalnya di referensi sumber lain, modulus Young atau modulus elastisitas itu ada yang lambangnya Y atau E, itu sama aja ya. Untuk nilai modulus elastisitas hanya bergantung pada jenis bahan suatu benda. Jadi dia tidak bergantung pada ukuran ataupun bentuk benda. Semakin besar nilai modulus elastisitas, maka benda semakin tidak elastis. Nah, mau tahu benda apa aja yang memiliki modulus elastisitas yang besar? Kita akan lanjut ya. Di sini ada tabel bahan nilai modulus elastisitas. Kita lihat, di sini besi mencapai 21 kali 10 pangkat 10, berarti dia nilainya besar sekali ya. Makanya di sini besi termasuk benda yang tidak elastis. Nah, itulah tadi kenapa alasannya di gambar pertama tadi yang penerapan elastisitas ada gambar jembatan. Kenapa jembatan itu dibuat dari besi? Oh, ternyata besi itu mempunyai modulus elastisitas yang besar. Jadi dia dapat menahan beban yang besar. Nah, itu tadi alasannya ya. Selanjutnya di sini juga ada tembaga, nilainya juga besar nih, 11 kali 10 pangkat 10. Lanjut, di sini ada contoh soal mengenai modulus elastisitas. Sepotong kawat logam homogen dengan panjang 140 cm dan luas penampangnya 2 mm kuadrat. Ketika ditarik dengan gaya sebesar 100 N bertambah panjang 1 mm. Modulus elastisitas bahan kawat logam tersebut adalah, kita data dulu. Yang diketahui ada F di sini gaya sebesar 100 N, panjang mula-mula 140 cm, kita ubah ke meter. Dibagi 100 ya, jadi nilainya 1,4 meter. Selanjutnya lagi ada luas penampang 2 kali milimeter kuadrat, diubah menjadi meter kuadrat. Dia naik 3 tangga, jadi dibagi 1 juta ini ya. Jadi 2 kali 10 pangkat min 6. Lalu ada delta L, bertambah panjang itu adalah delta L ya. 1 mm diubah jadi meter, 10 pangkat min 3. Tinggal dimasukkan ke rumus modulus elastisitas, di mana F kali L0 per A dikali delta L. Masukin angka-angkanya, nanti didapatkan hasil 70 kali 10 pangkat 9 atau 7 kali 10 pangkat 10 N per meter kuadrat. Kalau misalnya kalian bingung dengan perhitungan ini, kalian dahulukan aja dulu di sini pangkatnya. Di sini ada pangkat min 6 sama min 3. Jadi yang di bawah 2 kali 10 pangkat min 9. Nah, tinggal yang di atasnya, di sini 100. Di sini sama dengan 14 kali 10 pangkat min 1. Jadinya hasilnya 140. Nah, nanti hasilnya tinggal dibagi dengan yang bawah ya. Selanjutnya kita masuk. Selanjutnya ada hukum Ho. Di sini ada gambar pegas dalam dua kondisi ya. Yang gambar pertama itu adalah diberikan gaya ke arah kiri, berarti pegasnya kita tekan. Nah, di gambar yang bawah ketika ditekan, si pegas itu ternyata memberikan gaya pemulih atau gaya yang berlawanan arah. Ya. Makanya di sini nilainya adalah
negatif. Negatif itu adalah gaya pemulih yang berlawanan arah dengan gerak si bendanya. Nah, gaya pemulihnya itu arahnya ke kanan. Tadi kan kita menekan, berarti arah gerak si bendanya adalah ke kiri. Nah, untuk hukum Hooke bunyinya yaitu jika gaya tarik pada pegas tidak melampaui batas elastisitasnya, maka pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus dengan gaya tarik. Nah, kita lihat di sini, F itu adalah gaya pegas, K itu adalah konstanta, delta X adalah pertambahan panjang pegas. Nah, di sini sudah ada keterangannya ya untuk satuannya. Nah, ini pada pegas akan bekerja gaya pemulih ya, sebanding dengan simpangan benda tetapi berlawanan arah dengan gerak benda. Tadi sudah dijelaskan ya. Gaya pemulih di sini adalah arahnya ke sana, benar. F di sini adalah gaya pemulih nih yang min K kali delta X. Nah, delta X ini adalah tadi pertambahan panjang pegas. Selanjutnya ada grafik hubungan gaya dengan pertambahan panjang. Nah, menurut Hooke, pertambahan panjang sebuah pegas itu akan sebanding dengan gaya yang diberikan pada pegas tersebut. Makanya di sini grafiknya naik ke atas ya. Jika semakin besar nih F3, otomatis nilai delta X3-nya juga semakin besar. Misalnya, ketika kalian menarik pegas dengan gaya yang besar, otomatis pegas tersebut juga akan meregang. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Benda bermasa 4,5 kg digantungkan pada pegas, sehingga pegas itu bertambah panjang sebesar 9 cm. Berapakah tetapan pegas tersebut? Nah, berarti yang dicari adalah nilai K. Kita lihat dulu ya, yang di sini diketahui adalah massa sebesar 4,5 kg, delta X 9 cm atau 9 kali 10 pangkat min 2 meter, dan nilai G-nya adalah 10 meter per second kuadrat. Nah, mengapa di sini memakai nilai gravitasi? Karena kita akan mencari gaya. Gaya dapat dicari dengan memakai rumus massa dikali percepatan gravitasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus hukum Hooke, di mana F sama dengan K kali delta X. Tinggal dimasukin aja. M-nya adalah 4,5, G-nya 10, K-nya adalah nilai yang kita cari, delta X-nya adalah 9 kali 10 pangkat min 2. Nanti kita akan dapatkan hasilnya, yaitu K-nya sebesar 500 Newton per meter. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Semoga ilmu yang Miss berikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.